Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeje gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan luar biasa. Semangat terus ya. Semangat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jeje kita sudah sampai di pendampingan individu keempat ya. Kita terasa 2 kali pertemuan lagi di pendampingan individu bersama saya. Sudah melewati berbagai hal ya, Jeje. Saat ini kita pendampingan individu keempat. Pendampingan individu keempat itu observasi kelas mengenai modul yang sudah dipelajari, yaitu disiplin positif. Kemudian nanti di pembelajaran ada KSE-nya juga, seperti itu ya. Alhamdulillah, yang akan kita observasi hari ini sudah Bu Jeje pelajari selama 1 bulan terakhir ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih, walaupun banyak kesibukan yang lain, Bu Jeje sudah bisa berbagi praktik baik bersama teman-teman. Kemudian aktif juga di dalam kegiatan Rukol, itu ya, Rukol 1, Rukol 2. Kalau RPP-nya juga kemarin sudah saya lihat, sudah oke. Kemudian sekarang kita mulai saja observasi Bu Jeje. Iya. Nah, yang pertama, tujuan supervisi ini kita tadi untuk melihat apakah modul-modul yang sudah dipelajari bisa diterapkan atau sudah diterapkan di kelas. Iya. Kemudian saya boleh lihat RPP-nya. Boleh. Sudah dilihat ya. Sudah. Kemudian hari ini tujuan pembelajarannya ini materinya tentang sintesa protein, itu tentang ekspresi gen. Jadi tujuannya saya mencantumkan 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan peran DNA, RNA dalam proses sintesa protein. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan tahapannya dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan rantai asam amino atau protein itu sendiri dari hasil sintesa protein melalui permainan peran atau simulasi. Jadi bentuknya game. Ya. Oke, jadi nanti tujuan pembelajaran ini yang hendak dicapai oleh Bu Jeje, area perkembangan yang hendak dicapainya apa saja? Ya, saya mengharapkan melalui pembelajaran sintesa protein ini area pengembangan yang ingin saya lihat dari siswa saya, Ibu ya. Itu yang pertama, saya mencoba menciptakan pembelajaran yang interaktif yang melibatkan seluruh siswa, keaktifan siswa dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional atau PSE ya Bu ya, dan di dalamnya juga insya Allah ada berdiferensiasinya ya. Kemudian ini melalui kerja tim Bu, jadi mereka berbagi tugas atau berbagi peran. Gitu. Jadi yang bekerjanya cepat, tepat gitu ya, kemudian bagus, itu nanti akan kita lihat kepemimpinan mereka seperti apa gitu kerja sama. Jadi di situ nilai-nilai PSE-nya ini dimunculkan ya di kegiatan berkelompok tadi. Betul, dengan kegiatan kerja tim dan game ini mungkin di situ nanti ada bagaimana menentukan keputusan. Kemudian ada di situ juga anak bermain peran, kan nanti dia kesadaran diri dan manajemen dirinya akan kelihatan. Merasakan ya. Iya. Kemudian dari tadi yang dijelaskan area pengembangan yang hendak dicapainya yaitu tadi interaktif, kemudian PSE-nya, kemudian ada pembelajaran diferensiasinya. Iya. Nah, strategi apa yang sudah disiapkan? Yang pertama tentu saja saya sudah menyiapkan bahan ajar Ibu media, kemudian di situ juga sudah terintegrasi dengan yang akan saya sampaikan. Materinya hanya simple, hanya berupa video, ada materi sedikit. Kemudian tujuan pembelajaran pasti disampaikan dengan jelas supaya siswa pun tahu apa sih yang akan saya capai gitu ya. Kemudian melibatkan siswa dengan bermain peran tadi Bu, strateginya atau simulasi, dan
dengan pembelajaran berdifferensiasi konten dan proses. Oke, konten dan proses ya. Baik, jadi cukup ya. Ya, sekarang kita langsung aja ke kelas. Baik. Kita laksanakan observasi kelas B di kelas berapa ya? Di kelas 12 IPA 1 Bu, di sebelah. Di kelas 1. 12 IPA 1. Oke, sudah siap ya di kelas? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ini ada 5 orang yang gak masuk. Ika, Irman, Agit. Agit kenapa Agit? Gak ada kabar. Nur Hayati, Nabila. Oh, ada 5 orang satu kelompok ya. Ibu habisan dulu ya. Kelas IPA 1 18 Oktober 2010. Alhamdulillah. Yang di sini sehat semua kan? Sudah sarapan? Sudah. Belum? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti yang nggak sehat untuk hari ini duduk aja ya. Tugasnya nanti duduk. Adelia C. Oke. Yang lain fokus ya. Kalau ibu sebagai DNA, kalian sebagai mRNA. Agis Tia Levani A. Oh. Bagus. Agit Alfa di sini Algit ya. Anjuan Putrawasisa G. C. Dewi Natali T. A. Bagus. Dimas Hendriawan G. C. Ada. Dimas Tri Setiawan A. Bagus. Fokus ya, masih pagi. Eka Sophia G. C. Ya sehat Kak? Alhamdulillah. Yang sakit Ika ya. Ini Eka. Elin Yunita A. Elin duduknya pindah ke belakang ya. Biasanya di sini. Erzi Anwar G. C. Fauzi Andriansyah G. C. Bagus. Fikdira Hudanisa G. C. Jangan ngelamun Dira. Hilma A. Bagus. Irman, maaf. Ika dulu ya, Ika izin. Udah 2 hari ya Ika izin ya? Ya. Irman Maulana A. Oh, Irman juga. Oh iya izin. Ivana Rosalin T. Ivana sehat. Sehat. Jarani Rahayu G. C. Bagus. Mega Febriani G. C. Nabila Al Khalifi A. Oh iya izin. 2 hari juga ini. Nia Anggreni G. C. Ini pada pindah duduknya ibu jadi bingung. C. Niswa A. Bagus. Nopia Tusabila G. C. Ya. Nur Hayati juga izin. Nurul Aulia G. C. Rani Rahmawanti A. Rafa Febrian G. Bagus. Rian Salih C. Rian Saleh. Maaf, Ibu Salih bilangnya. Ripal Febrian G. Nurul Hayati T. Alhamdulillah. Fokus ya, karena masih pagi.
Iya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah eh, memberikan pemaparan tentang apa itu substansi genetika. Hari ini kita akan lanjutannya akan mengetahui peran masing-masing dari substansi genetika, terutama asam nukleat, ya. Atau kita lebih mengenalnya DNA dan RNA. Meskipun asam nukleat masih misteri, masih banyak, baru 2 yang kita ketahui, itu baru DNA dan RNA. Sebelumnya, tolong perhatikan dulu ke depan. Ada? Iya, yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian amati dari gambar anak-anak kecil itu? Perbedaan apa? Warna kulit, rambut. Warna kulit yang paling kontras kelihatan, warna kulit, bentuk mata ya. Ada yang sipit, ada yang matanya besar. Mungkin kalau lebih jelas lagi, matanya ada yang berwarna biru ya. Terus rambutnya, itu. Ada yang rambutnya pirang, ada yang hitam, ada yang coklat. Kemudian, yang di bawah, kucing. Kira-kira, kira-kira mereka ini satu spesies atau tidak? Atau gambar di depan yang Ibu tampilkan itu satu jenis atau tidak? Satu atau tidak? Satu spesies atau tidak? Satu spesies, yaitu manusia, atau satu jenis. Sama kita manusia, hanya berbeda warna kulit. Kemudian kalau yang kucing? Sama, satu spesies. Anggur? Satu spesies. Perbedaan yang ada atau karakter apa yang tampak pada gambar tersebut? Tadi yang kita sebutkan, warna. Ya, warna pada anggur juga, kalau pada kucing berarti warna apanya? Rambutnya. Mengapa perbedaan tersebut dapat muncul? Betul. Karena adanya perbedaan gen. Perbedaan gen pada satu jenis spesies, waktu kelas 10 kita pelajari ada istilah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keberagaman yang ada pada tingkat spesies. Masih banyak contoh yang lain. Ya, mengapa bisa penampakannya berbeda? Karena gennya tadi yang berbeda-beda. Jangankan dengan orang luar Indonesia, dalam satu negara Indonesia pun, bangsa Indonesia pun, kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, dari wajah juga kita bisa membedakan. Orang Papua dengan orang Aceh, kontras ya, kontras. Dengan orang Jawa, kontras lagi, beda lagi ya. Itulah keberagaman yang perbedaan itu bukan berarti kesalahan atau sesuatu yang buruk. Perbedaan itu anugerah. Dan itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita pungkiri. Harus disyukuri ya. Berbeda tapi tetap sama manusia. Contoh yang lain ada yang tahu? Satu jenis tapi beda varietas disebutnya, beda variasi gennya. Ada yang tahu? Masih ingat nggak waktu kelas 10? Apa? Perbedaan satu jenis dalam satu jenis, tapi ekspresi gennya karena berbeda gen, akhirnya dia tampak warnanya lain. Selain yang Ibu sayangkan di sini, ada yang ingat? Perbedaannya, keanekaragaman hayati tingkat gen, contohnya selain ini? Mangga, betul. Ada lagi? Buah kelapa, betul, kelapa. Buah apel. Kalau jeruk? Jeruk Bali sama jeruk nipis sama nggak?
Beda, betul. Yang satu Citrus maxima, yang satu Citrus aurantifolia. Beda lagi sama jeruk manis, sinensis. Citrus sinensis ya. Kita lanjut. Hari ini yang akan kita pelajari mengapa perbedaan ekspresi gen ini ada. Ini disebutnya ekspresi gen. Ya. Jadi gen-gen itu kode-kode yang ada dalam tubuh kita terekspresikannya keluarnya seperti itu, contohnya ya, adanya perbedaan kulit dan lain-lain. Yang akan kita pelajari hari ini, tolong disimak. Ada 3. Peserta didik mampu menjelaskan peran DNA, RNA dalam sintesa protein. Jadi ekspresi gen itu seperti apa sih? Atau bagaimana caranya, mekanismenya? Ekspresi gen itu melalui adanya mekanisme atau proses sintesa protein, pembentukan protein. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan tahapan sintesa protein dengan benar dan tepat melalui simulasi atau permainan yang akan kita lakukan, permainan peran. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hasil akhir dari sintesa protein, yaitu rantai asam amino atau polipeptida yang terbentuk sebagai hasil dari ekspresi gen. Nah, nanti mungkin kalian, Bu, kok tidak ada tabel asam amino? Sudah Ibu modifikasi supaya seru. Jadi nanti membentuk sebuah kalimat ya dalam bahasa Inggris. Di sini nanti perlu kehati-hatian, kerja sama tim yang solid, kemudian tidak tergesa-gesa karena saking ingin jadi juara. Sedikit saja yang akan Ibu sampaikan, mengulas tentang apa itu atau bagaimana sintesa protein terjadi. Pengertiannya, sintesa protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesa asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom. Siapa yang terlibat? DNA dan RNA. Sintesa bertujuan untuk mendapatkan protein struktural dan fungsional. Yang struktural nanti digunakan oleh sel untuk menyusun komponen sel, ya, membran sel, dan sebagai bahan pembangun atau menggantikan sel-sel yang rusak. Sel-sel kita dari kecil sampai sekarang ya terus berganti. Sel kulit apalagi setiap hari. Sel darah merah setiap 120 hari sekali, dan mereka membutuhkan protein sebagai zat pembangunnya. Sedangkan protein fungsional yang berupa enzim, kita sudah belajar enzim, dan hormon berfungsi untuk metabolisme dan pertumbuhan serta perkembangan sel. Ya, jadi kenapa mesti ada sintesa protein? Karena dalam tubuh kita protein itu bisa berupa hormon, antibodi, enzim seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Secara sederhananya, tahapan sintesa protein itu hanya 2, transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di nukleus atau di inti, dan translasi terjadi di sitoplasma. Di sitoplasma terdapat ribosom ya, dan tRNA yang membantu proses translasi. Oke, jadi tolong diingat lagi fungsi masing-masing, mRNA apa, tRNA apa ya, sudah di pertemuan sebelumnya. Mari kita simak dulu videonya. Sebentar ya. Protein ini abstrak, sesuatu yang terjadi di dalam sel kita. Jadi kita hanya bisa membayangkannya. Kalau misalkan tanpa bantuan animasi, kita sulit untuk memahaminya. Makanya Ibu menggunakan simulasi ini supaya kalian mudah memahaminya. Ini adalah sel unit dasar dari semuanya. Sebagian besar sel manusia terdapat struktur yang disebut nukleus. Nukleus berisi genom. Pada manusia, genom terbagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan biologis. Dikemas
kalian akan membawa pesan keluar dari masa tugas di dalam tugas. Kemudian akan menentukan dasar dari tugas di dalam terkait dengan pesan. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum kalian akan membawa pesan, dapat ditunjukkan sebagai pembuat produksi protein. Akan tersebut perlu diproses. Hal ini menyebabkan perbedaan dan penambahan protein. Karena membawa pesan, kemudian mereka keluar dari nukleus ke dalam sitoplasma. Protein di dalam sitoplasma bisa diproses. Mengikat bagian rena. Ribosom pada komponen menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang berbeda. Transfer yang membawa asam amino. Ribosom pernah membawa pesan dibaca 3 bahasa sekaligus. Saat setiap bagian dibaca, enzim transfer mengirimkan asam amino sesuai. Ini ditambahkan ke rantai asam amino yang terus bertambah. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, rantai tersebut terlihat menjadi bentuk tiga yang kompleks untuk membentuk protein. Sudah. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nanti silakan kalau masih belum terbayang boleh dibuka lagi. Ibu akan share linknya ya. Sudah Ibu share ya di grup ya? Linknya bisa dipelajari sendiri. Ya intinya itu, jadi mekanisme sintesa protein ini melibatkan DNA dan RNA. Di manakah mRNA dibentuk? Ada yang enggak tadi? Di manakah mRNA dibentuk? Ya? Halo? Di mana mRNA dibentuk? Di mRNA dibentuknya di mana? Di nukleus. Jadi tahap pertama mRNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. Ada yang bisa mengulangnya? Boleh, sob, gak usah takut. mRNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. Prosesnya disebut transkripsi. Kemudian mRNA akan keluar menuju sitoplasma. Oke, kalau masih belum paham, belum ingat, kita akan melakukan simulasi hari ini. Ibu minta tolong kerjasamanya dari kalian, kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya, ya. Ini sudah berkelompok. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok dulu. Kelompok 1 dan seterusnya sampai dengan 5. Silakan duduk berkelompok. Ini sudah ya, materinya sampai dengan barusan saja. Kita langsung mensimulasikannya. Karena ini akan menghalangi aktivitas kalian, infokusnya tolong minta bantuannya Ibu, dirapikan dulu. Nanti kalau nulis di depan berarti kelompok 1. Berenam. Ya. Teh Hilma berapa orang? 5. Teh Dewi berapa orang? 4. Nanti bagi-bagi tugas dulu ya. Jadi Ibu beri waktu 5 menit, kalian untuk diskusi bagi tugas. Rival siapa aja? Ibu pengen lihat pasukannya? Ini. Oke. Kamu di sini, Juan? Udah berempat, ya. Bisa. Insya Allah bisa. Nih.
Silakan 5 menit diskusi dulu untuk menentukan perannya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan dulu ke ibu ya. Ya, iya, mulai digunting yang belakangnya. Cuma 4 orang, berarti kalau yang 1 orang 2 boleh? Nggak boleh, yang mRNA merangkap penulis aja. Ya, nggak apa-apa. Bagi-bagi tugas. Yang berempat berarti diakali siapa yang jadi peran 2. Atau mau ngambil dari sana 1 boleh tuh kelompoknya. Oh nggak apa-apa. Oh iya. Ya udah sok. Ya, ya itu gunting. Ini gunting siapa yang tadi ibu pinjam? Punya kelompok Teh Hilma ini. Kamu bawa nggak guntingnya? Kenapa tuh nggak bawa? Nanti lamban. Guntingnya sih tuh 1 apa langsung buang banyak gitu. Yang mana? Yang situnya teh Itunya mah ada di ibu. iya nanti. Ini mah gunting. Gunting habis ini yang udah ini ubah. Udah cuci teh. Oh, ini nanti gunting satu-satu. Tapi ini nanti ibu ini dulu aja gunting. Terus bagi-bagi tugas, tempelin dulu masing-masing. Iya nanti sampai ibu diperintahkan lagi ya. Nggak harus rapi ngeguntingnya. Nggak harus rapi. 5 menit. Ibu akan mulai nanti jam 8 lewat 20. Kelompok Dimas ada nggak guntingnya? Ada? Nggak ada. Terus? Ini dilombakan ya, sedang sudah ibu bocorkan kemarin. Yang duluan menang, duluan selesai dan betul poinnya 400. Guntingnya ada berapa teh? 2. Dipakai nggak yang satunya? Boleh. Oh, enggak, jangan ibu, biarin anaknya. Coba ini kalau nggak ada gunting mau gimana? Masa gitu. Pinjam bukan nggak tahu, sok pinjam ke sana. Tuh anak perempuan. Yuk, ayo belajar. Yuk, yuk mas. Mereka bawa 2 nggak dipakai. Sok. Gua tadi bilangnya tuh nganggur. Sok ke sana baik-baik. Nih gunting apa nih? Guntingin maaf. Ayo, ada. Kalau nggak berusaha nggak akan ada. Guntingnya nggak akan nyamperin sendiri. Salah juga. Salah. Udah bagi-bagi tugas siapa yang akan jadi nukleus dan seterusnya? Yuk, bisa, kalian bisa. HP-nya simpan dulu, nggak usah pakai HP. Yang merasa kurang sehat jadi ribosom atau nukleus karena cuma duduk saja. Nggak bawa gunting ya? Ini bintul. 5 menit lagi untuk persiapan. 5 menit lagi persiapan. Jangan sampai terlambat. Udah, ininya langsung amankan. Nukleusnya gawe aja bu. Itu nukleus apa lu? Nukleus diam. Baca tuh ini. Nanya pak orang. Ya gimana? Ji, gunting doang. Oke, tinggal. Ya nanti ibu jelaskan, tenang. Oh ya, baca dulu sok bager pintar. Kenapa? Tadi ini nggak ada MR sama TR.
dijadiin dulu satu orang jadi 2 peran. Orangnya berapa emang? Cuma 4. Boleh. 2 peran. Boleh. Ya, sok tempelin. Sebelah sini. Sini Terena. Yang duduk mah dibosong. Apa? Enggak usah. Oh ya boleh kiri kanan. Ke depan dulu. Iya, enggak di sana ke sana. mRNA mah kan tadi gimana? Bergerak dari nukleus ke sitoplasma. Di situ ke dibosong. Iya. Ada solasinya nggak? Solatifnya? Ada. Nanti bareng kan harus startnya bareng ya. Sudah Teteh? Udah siap? Oh ini jadi 2 orang. Oh iya, sitoplasma. Oh iya betul. Pak, nih contohnya nih. Nih sitoplasma sama tRNA orangnya sama tuh. Iya. Kalau mRNA kan jalan-jalan. Kalau tRNA diem di sitoplasma. Bawahnya apa itu? Oh ini. Udah siap Teteh? Ready. Ini ribosom? Iya. Kenapa yang tulisannya kecil? Ini di sini. Enggak. Oh, situ aja. Iya. Bisa nggak? Itu aja. Biar. Bu aku di sini ya, Bu. Nah. Di mRNA di sini kan? Enggak, di sini tRNA di sitoplasma. Diemnya. Ya, nanti baru bergerak ke ribosom. Ini apa? Bawa asam amino. Oh yang ini. Ya. Nanti saya itu nanti sama Ibu. Ini juga harus dipikirkan. Jangan dulu. Iya, belum diperintahkan ya. Kalau udah selesai duduk dulu semuanya. Udah berbagi peran. Oke, barusan tuh 7 menit berlalu. 3 menit lagi yang masih belum selesai. Waktu untuk pembagian peran 3 menit lagi. Diganti ke sini. Kalau yang sudah selesai mau mengerjakan ini silahkan. Di sini di bawahnya. Dorong dari pojok. Ini nggak bisa duduk semua nak. Nah, kamu di sini ribosom. Kamu sebagai apa? Anjuan sebagai apa? Sitoplasma di depan. Dimas sebagai apa? Di depan. Oke, nukleus. mRNA yang jalan-jalan. Kayak ngambil itunya biar berbeda. Iya, nanti dulu. Tempel dulu, nak. Ini salahnya oh salahsi. Iya. Oke, sudah. Orang ayam ini. Kelompoknya Teh Hilma udah berbagi peran? Sudah 1 menit lagi? Teteh udah? Bagi perannya sudah? Tinggal kelompok Dimas. Ya, kalau sudah, selanjutnya sudah? Ya, silakan duduk dulu. Nah, untuk yang sitoplasma diam di sini, sejajar dengan kelompoknya. Kelompoknya Dimas berarti ada di sekitar sinilah, ya. Sini, kemudian nanti kelompok rival di sini, sitoplasmanya. Dewi di sini masih jajar dengan bangku masing-masing. Teteh di sini aja, ya. Di depannya ada tRNA. Ini kebetulan tRNA-nya hanya berempat, berarti sitoplasma sama tRNA merangkap ya perannya. Yang lain mah sama tadi. Di depan sitoplasma sama tRNA. Di belakang nukleus. Duduk aja nukleus mah. Kemudian paling depan ribosom. Sudah. Tugas masing-masing tahu ya. Di nukleus terjadi
transkripsi. Sudah Ibu bagikan DNA template-nya. Simpan di nukleus. Nanti di nukleus boleh sambil di rubah, dikonversi atau ditranskripsi, kodonnya apa, boleh di kertasnya. Baru Ibu akan meminta kalian mengambil guntingan kodon ya ke depan. Silahkan dimulai mengerjakan itunya, mengerjakan dulu DNA template-nya. Silakan, yang di nukleus. mRNA diam di sana. mRNA sama nukleus di nukleus kerjasama mengerjakan DNA template-nya. DNA template-nya ada di situ kan? Tadi digunting kan? Ya itu kerjakan di situ. RG, mRNA-nya siapa? Paham gak nih? Paham gak? Paham. Oke, yang paham kerjakan dulu DNA template-nya di situ di kertasnya. Baru setelah itu ke meja Ibu kalau udah selesai. Ngambil kodon, balik lagi ke sana. Udah selesai? Boleh, sok ambil kodonnya yang mana? Hati-hati ya. Ini jangan sampai hilang. Jangan dulu digunting, cek dulu semuanya, karena semuanya depannya AUG. Perhatikan baik-baik, baca semuanya. Jangan dikira-kira, dibaca semuanya. Jangan dikira-kira. Urutannya harus, jangan pakai ini nah. Power sok. Ini kalau AUG semuanya AUG depannya. Kodon yang diambil harus tepat. Kalau tidak tepat nanti salah. Dicek semuanya dulu, bukan depannya aja. Ini ada yang benar. Ini benar. Jangan satu aja, Nak. Semuanya juga pasti ada UAG-nya. Enggak, maksudnya di sininya, Bu. Ini kelompok sebelumnya tolong dicek dulu, jangan digunting dulu. Yang kelompok sebelumnya udah betul belum? Jangan digunting dulu. Kelompok Dewi udah, jangan digunting dulu ya. Dicek dulu semuanya. Kalau salah ngambil kalian kasihan kelompok lain. Udah, oke. Tadi salah gunting ya? Ini udah ngambil? Udah? Udah yakin ini? Coba urutannya harus sama. Kalau enggak nanti kelompok lain yang kasihan. Tuh, cari lagi, Mas. Yang benar ini harus barengan. Sok. AGA. Urutannya harus sama, Nak. Ini apa? Ini apa? Kan salah. Jadi harus semuanya. C bener ini, Pak. Salah nulis ini harusnya. Ini kan dia jadi C. Ini C apa benar? Itu non tiga. C. Nggak apa-apa. Udah benar? Benar nggak? Semuanya, jangan dua doang. Jangan dua, semuanya. Udah benar nggak urutannya? Bener-bener Mas. Misalnya awalnya ada benar, kesananya pasti Enggak, belum tentu. Beda dong. soalnya Dibaca tadi yang semua. lain nggak ada ACA, yang keduanya Ini apa? ACA. ACA Bu. Iya, udah terus kesininya. Bener Bu, itu CCU. Terus? Ya, terus? CCG. Mana? CCG. Kalau kamu bikin ini salah, bakal pusing. Udah, kamu udah ketemu? Ya, sok gunting. Ya. Gunting jangan, kalau bisa tidak berceceran, nanti kamu bingung sendiri. Silakan kerjakan. Bilang ada ibu di sini juga ada. Kenapa? Kayaknya salah bukan yang ini dah. Tidak ada lagi. Punya teteh mana? Kenapa, Nak? Sok. Nomor 1 mana? Iya, terus? CGA ada. CGA ada. U ada. AA.
ICG, IgG, AG. Ini ada terus. Ini. Ya, kamunya yang salah kayaknya. Tapi benar ini. Ini kamu salah nulis ini. Lihat template dari ibunya. Benar Ibu tuh. Mana lihat template dari enggak dari ibunya. Iya, itu tadi. Enggak, sintesa protein itunya. LKPD-nya candak. Boleh diam di situ Pak. Ambil template ibunya. Misalnya udah sembuh, boleh nulis di depan enggak? Udah semua? Harus dari sana dulu, mRNA belum boleh. Benar Bu. AUC jadinya. Oh, ini salah DNA template nulisnya. TAC harusnya ini salah nulis. TAC ya. Ini Ibu koreksi dulu. TAC. Ya salah nulis di sininya. Berarti ini tinggal jadi. Oke, ini ganti ya. berarti. Oke, ya, udah nggak ada lagi, pasti ini. Sok. Iya. Belum. Oh, ini diguntingin dulu, terus di belakangnya dikasih itu udah belum? Di belakangnya. Sebentar, semuanya kalau sudah dapat kodon, masing-masing peran diam di posisi masing-masing, tidak menggerombol seperti itu. Yang mengerjakan nanti cukup ribosom sama mRNA atau tRNA. Silahkan di posisi masing-masing dulu. Cukup yang menggunting nukleus saja sama mRNA. Teteh, yang menggunting cukup mRNA sama nukleus di belakang. Yang lain di posisi masing-masing. Oke, bagus. Sitoplasma kelompok ini sudah ada. Ini kelompok mana? Ini sama Fikdira. Ini sendirian sama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, timnya siap ya? Ibu akan mulai dalam waktu 2 menit. Nanti ini diterjemahinnya nanti. Tidak ada yang menerjemahkan sekarang. Kan prosesnya nggak menerjemahkan dulu. Tidak ada yang menerjemahkan sekarang. Nggak boleh curi start. Sudah? Sudah digunting semua? Belum? Kenapa belum? Yang ngegunting nukleus sama mRNA di sana. Ya, guntingin dulu. Sudah? 1 menit lagi. Gunting aja dulu, belum sampai translasi. Nggak boleh translasi dulu, gunting dulu. Barengan nanti, kan harus startnya bareng. Sudah digunting? Kelompok RG udah ngeguntingnya? Ya? Spidolnya? Yang lain juga nggak ada? Oh, dia udah megang spidol. Ada di Ibu, tenang. Emang itu spidolnya ya? Ada? Oh, kalian sudah pada megang spidol. Oke. Udah ya kelompok RG. Sintesa protein akan segera dimulai. Dalam hitungan 1. Dalam hitungan RG sudah beres belum? Di belakangnya nanti di tiap kodon diberikan translate-nya, tapi nanti bukan sekarang. Jadi nggak usah ditulisin dulu ya. Hey RG nggak usah ditranslate sekarang. Kamu tuh cuma ngegunting, udah stop dulu sama. Jangan ditranslate dulu, udah digunting doang. Nah ya, nanti dibawa sama mRNA. Kodon dipegang sama mRNA sudah, mRNA masing-masing. Zarani digunting saja, tidak ditranslate sekarang. Tidak ada yang mentranslate sekarang. Sudah? Dah. Kalau sudah pegang sama mRNA, di kelompok Teh Jarani siapa yang megang? Mana mRNA-nya? Oh, copot. Oh, itu. Jadi yang megang mRNA. Yang megang kodon atau kode genetik mRNA. Mana? Nggak usah rapi, nak. Nggak usah rapi. Dah, gunting aja. Pegang semuanya, beresin, pegang sama mRNA. Kita nggak bisa dimulai kalau ini belum beres. Perhatikan. Ivana. Ilma. Nurul. Tolong perhatikan dulu. Yang menjadi mRNA nanti keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Kodon yang dipegang berikan ke tRNA.
oleh tRNA dibawa ke ribosom, kemudian belakangnya ditulisi dengan tulisan yang seharusnya, yaitu terjemahannya apa? Ya, terjemahannya tulis di belakangnya. Baru disalin ke sana, disusun di sini. Belakangnya, susun di sini, baru sitoplasma menuliskan di sana. Jadi tidak ada yang curi start. Paham ya? Oke, dalam hitungan 1. Udah siap ya Ivana belum? Oke. Kalau udah siap tidak ada yang bicara lagi. Udah siap? 1, 2, go. Siapa yang belum megang sitoplasma? Siapa yang belum punya spidol? Udah semua? Tulis ya. Kalau udah disusun boleh ditulis di depan. Tuh, terus tim. Di awal sih di AUG harus di start. Disusun ke sini. AUG terus di kali apa GCC ya? Nanti Ji CCG. Udah pada curi start ya. Kelompok ini udah ada spidolnya? Belum. Nih. Cukup nggak? 3. Ibu pinjam dulu spidolnya teh, biar nggak berebut nanti di depan ya. Pakai ini dulu ya. Cukup segini, kalau nggak cukup tinggal ke bawah. Ya. Terjemahannya ke bawah aja. Misalkan CCC mau ke bawah kayak itu boleh, karena kan panjang ya. Rasanya gitu. Boleh. Sini saat ya. Bagi 2 lagi ya. Gini. Cukup nggak? Cukup nanti kan ini. Terus yang kedua di sini? Ya. Misalnya ini. Ya. Selesai. Udah beres? Disusun seluruh di sini. Boleh. Sok kayu. Jadinya dua-duanya. Tulisnya dua-duanya. 2 template. Dulu duanya. Iya, betul. Selesaikan dulu dua-duanya, baru ke depan. Baru ibu nilai. Cepat tapi teliti. Kalau nukleus mau bantu boleh. Kelompok Dira udah selesai. Selesaikan dulu di sana. Sabar. JCU. Bisa nggak? Dua terakhir aja GU berarti gitu. Susun sini. GU. Bener kan? GU mana GU? Ya, GU. Mana GU? Iya, sains. Iya.
Kurang tulis. Sudah terbentuk satu kalimat? Sudah? Yang sudah boleh tulis di depan, silakan. Ini apalkan. Oh, ini udah tulis terbatas. Boleh. Yang sudah selesai satu kalimat boleh ke depan. Tulis ini ya. Apa terjemahannya? Semuanya. Kan ini mRNA-nya di bawah. Oh. English sentence. Sentence. English sentence. Siapakah juara pertama? Kelompok Teh Hilma sudah selesaikah? Disusun dulu satu kalimat di belakangnya belum? Udah. Oh, udah. Dinamain gini kayak gini star. Ya. Ya. Dis bentar itu besok kan dis. Belakangnya saya? Udah? Udah. Di bawah kan dis. Memang ini sebelah-sebelahan. Nanti yang satunya lagi gimana? Yang mana? Yang arena. Ini di bawah aja. Di bawah. Bagi dua. Soalnya kalau tadi nggak cukup whiteboard. Start the double helix. Kalau sudah selesai satu kalimat, teh sayangku. Oh, teteh mau ke sini, nanti coba sini, boleh. Ya, bebas. Kalau ini caranya begitu, biarin kesukaannya. Kalau kelompok ini terjemah. Hai, kasihan dong Eka kan. Maksudnya yang atasnya dia nulisnya bisa. Yang bagian atasnya dia bisa. Oh ya udah. Lucu nih. Lari-lari. Udah? Dira udah? Coba lagi nulis lagi. Yang sudah selesai bilang kelompoknya ya, nama kelompoknya biar bisa langsung ibu cek. Perhatikan cara menulisnya. Cara menulis sentence in English harus benar. Habis aja. Yang keduanya ini mana, Bu? Ini pertama. Cukup nggak di bawah? Tulisannya Masya Allah. Badak-badak. Kan lagi jauh. Ya boleh. Tulisannya. Ditandain ini aja ya, Bu. Ya bagus itu. Garis. School best tadi best. Are you sure? Kelompok Teh Dewi tolong dibaca terjemahannya. Cari AGU apa? Mau ganti spidol? Mau tetap yang itu? Oh ya udah. Ya. Itu di sana nah. Siap? Udah, kelompok berapa?
Kelompok 4. Start. The double helix is so cool to learn. Ayo sir. Ada yang hilang nggak di sini? Ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Yang teliti. Yang teliti. Injury time. Start. Studying science will be cool in college. Stop. Start. I think my summer vacation. UG. Ya. Ini apa? Itu cek. UC. Oke. Ya. Start. The double helix is so cool to learn. Stop. Start. You can have a fun summer vacation. Stop. Oke, good job. Ini. Iya. Oke, ya. Sini barengan kita koreksi. Iya, sini. Start. Baca. Start studying Science. science will be cool in college. Stop. Oke, betul. Nomor 2. I think my summer vacation will Sebutkan nama kelompoknya. stop. Start. I think my summer vacation will be fun. Stop. Good job. Ya, kelompok. Ibu dengar nama kelompoknya 5 dulu. Jadi sebutkan nama kelompok, jangan hanya bilang ibu udah kelompoknya. Jadi urutan. Ini bentar, ini nilai dari siapa? Baca dulu. Semuanya sini, Juan sini. Ayo baca. Start. I enjoy learning our science in school. Stop. Betul. Oke, nomor 2. Start protein Synthesis. Fun to study. Stop. Good job. Jadi ini. Oke. Juara 3, kelompok 5. Tadi kelompok berapa 2? Tadi yang nyebut duluan selesai 2 apa 3? Oh iya, 3 dibantu dong saya. Ini dibantu. Baca dulu. Start. Ini apa? Start tulisnya gini. Start. Ya. Start. Kelompok 2 semuanya ke depan. Ayo, kelompok 2. Start. This is all about the data order. Stop. Oke, betul. Nomor 2. Start sleeping in class. Stop vacation for learning. Stop. Are you sure? But I'm not. Start sleeping in class. Stop. Ya, tolong dikoreksi. Start. Sleeping in class. Stop. Vacation. For learning. Vacation. Are you sure vacation? Learning. Sleeping in class is so vacation. Not vacation, is bed. Yeay. Ya, di LKPD lah rasanya bagan. Di LKPD lah rasanya. Ini kan so benar. So bad. Ini kan tidur di kelas itu sangat buruk untuk belajar ya. Jadi bukan vacation. Nah, sekarang udah betul. Silahkan betulkan di LKPD-nya. Oke, 100 buat kelompok 2. Yang sudah, silakan duduk. LKPD-nya kumpulkan ke ibu. Sama-sama. LKPD-nya silakan kumpulkan yang sudah. Dilengkapi LKPD-nya. Bu, nama ini di mana? Namanya ada di situ? Yang biru. Ya.
Yang biru mas. Nah, ini. Yang ada aja di sini. Oke, skornya yang di atas itu 100 tambah 300 atau berapa? Yang ada dong buat Ya, ya, yang sekarang ada. Ya. Ini nggak nyangka ya juara 3. ya Bu. Ternyata kalian bisa kalau tidak sleeping in class. Iya, ternyata kalian bisa. Males doang udah sampai jadi kudu buru-buru mikir ya. Karena tahu itu kebagian kelompok Bu. Sudah? Ya kan ini kelompok. Bu itu skornya gimana ditulis enggak? Ya, tulis. Yang ibu tulis di depan itu. Nama, skornya 100 plus 100, juara 3. Tinggal. Jangan 400 saja. Boleh. 400. Bu, ini yang kelompok itu 1. Oke, kelompok 1. Ya, yang Oh ya. 100. Oh ya. Yang itu Ininya dicopot. nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Maaf Ibu. Nggak apa-apa. Makasih ya. Alhamdulillah. Sudah kelompok. Teteh udah. Ntar ya, Bu koreksi dulu ya. Start this school is best for studying, pakai U ya. Studying for lagi. Studying for college di sini. Oh iya. Stop. Oke, betul. Yang ini nomor 2. Start. I enjoy studying the genetic code. Stop. Betul. Akhirnya lega. Gerah. Gerah. Tete silakan tuliskan nama anggota kelompoknya di sini. Ya. Yang dikumpulkan LKPD-nya aja. Berarti ini enggak dikumpulin. Ini udah. Ini skornya tulis ini 100. Ininya enggak dikumpulin. Ini enggak usah. Yang dikumpulkan ke ibu LKPD aja ya. Oke, silakan yang sudah. Oh, ini yang enggak? Itu enggak perlu, LKPD-nya saja. Itu buat kenang-kenangan. Belum, habis ini ibu ada refleksi. Ya. Mereka ngerjain refleksi. Punya ibu ini mah? Capek, bahagia, lapar. Capek ya? Tapi puas nggak? Senang nggak? Senang. Kalau ada minum boleh minum. Setelah ini ibu mau memberikan kuesioner refleksi, bukan soal, ya, di Google Form. Linknya akan ibu share di grup, di WA grup. Silahkan minum dulu kalau capek. Oh nggak ada. Cut dulu. Soalnya ada di situ. Baik, alhamdulillah Bu Jaja tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya. Alhamdulillah pembelajaran Bu Jaja di kelas itu sudah sangat baik. Tadi Bu Jaja sudah komunikasinya sudah bagus dengan anak-anak, menunjukkan emosi positif juga. Kemudian siswa juga tadi seperti yang diharapkan di percakapan kita di awal, anak-anak aktif dalam kelompok ya. Kemudian mereka sudah mengetahui perannya seperti apa. Tadi saya juga menyimak sedikit, tuh kan kata Bu Jaja, kamu bisa kan, misalnya gitu ya. Kalau enggak ini mah ternyata bisa juara 3 anak-anak yang tadi ya, sampai mereka itu seneng ya, senang. Ternyata bisa gitu mereka juga. Nah, setelah tadi pelaksanaan di kelas, observasi di kelas, apakah tujuan pembelajaran tadi yang Bu Jaja sampaikan di awal sudah tersampaikan dengan baik, dengan efektif, dan sesuai dengan aktivitas yang tadi Bu Jaja sampaikan atau belum? Alhamdulillah Bu, kalau lihat dari antusiasme atau tujuan ingin adanya interaktif siswa sama alhamdulillah terlibat semua Bu kalau yang saya lihat itu ya. Untuk pencapaian pemahaman, maksudnya untuk memahami materi yang dibelajarkan,
kalau lihat dari tadi yang mereka kerjakan sudah 100% mereka bisa. Yang saya rasa kurang justru mungkin kedepannya mungkin kan nggak setiap materi itu cocok dengan simulasi ya Bu ya. Tadi diferensiasi konten dengan memberikan video, ada materi tertulis juga gitu ya, dan penjelasan juga. Kalau diferensiasi prosesnya kita dengan simulasi berbagi peran, saya bisa mengamati meskipun tidak di dalam satu kelompok terus menerus gitu ya Bu, itu ada fluktuasi emosi yang kelihatan banget gitu. Ada yang menahan tidak marah ke temannya ketika melakukan kesalahan. Saya juga melihat ada kelompok yang tadinya mereka itu semacam dikucilkan oleh teman-temannya yang lain karena memang ada stigma anak-anak tersebut itu yang kurang aktif selama ini di kelas. Tapi tadi saya lihat mereka ketika yang tidak aktif ini, yang kurang-kurang ini menjadi satu kumpulan, satu kelompok, punya tujuan yang sama. Alhamdulillah mereka malah jadi juara 3 gitu. Berarti, dan mereka meluapkan emosinya dengan bagus. Iya, gitu. iya. Itu tadi yang saya soroti di awal itu yang asalnya tidak bisa itu satu kelompok yang sama gitu ya. Iya. Satu kelompok yang sama artinya siswa-siswa yang lain menganggap mereka seperti itu, mungkin seperti itu ya. Betul. Memang kelas IPA 1 ini bukan menurut saya saja ya, menurut guru yang lain juga mereka itu kolaborasinya kurang. Dinamika kelompoknya itu kurang. Saya juga sempat berprasangka buruk mungkin ya, sebelumnya sudah tidak terlalu banyak berharap akan seperti apa gitu. Karena memang mereka tuh cenderung pada pendiam Bu. Pendiam, tidak yang aktif tuh 1-2 itu pun malu-malu gitu kalau lagi belajar biasa ya Bu ya. Belajar biasa dengan metode yang biasa. Bahkan pernah kita praktikum juga saat itu praktikum datar aja gitu, tapi betul mereka menguasai materi gitu. Jadi tipikal pendiam, kesannya nggak aktif. Tapi ketika dia bermain peran, ya seperti yang Ibu lihat tadi ya, alhamdulillah tidak ada yang duduk termenung, semuanya bergerak. Kemarin saja Bu, itu pertemuan kemarin itu ada yang saya lagi menjelaskan latihan soal dan sebagainya, itu di sudut itu saya samperin itu ada 2 orang yang tiduran, yang tadi sekelompok itu. Alhamdulillah dengan metode yang ini interaktif itu terlihat jelas. Yang mungkin kedepannya yang saya rasa kurang adalah variasi atau diferensiasi produk. Tadi kan sama ya Bu ya, produknya itu ya LKPD gitu, mereka memahami itu. Saya sesuaikan juga dengan materi, tipe materinya. Oh yang ini saya belum terpikir seperti apa ya produk yang berbedanya gitu. Jadi mungkin kalau produk nanti bisa dilihatnya ada materi yang lain. Itu Ibu kalau rencana tindak lanjutnya insya Allah saya akan menggunakan kalau bisa gitu dalam satu materi itu ada semua diferensiasi tersebut. Ada konten, produk, prosesnya juga semua ada ya. Kalau tadi hanya pembelajaran diferensiasinya konten sama proses. Produknya sama. Nah, kira-kira rencananya Bu Jaja akan seperti apa untuk mencakup 3 itu? Kira-kira? Yang pertama saya akan mencari referensi atau sumber belajar yang lebih lagi. Saya akan mempelajari praktik-praktik baik yang lain. Kemudian saya coba menyesuaikan juga karena mungkin tidak selalu setiap materi itu menggunakan model atau metode atau semua komponen di diferensi itu harus ada gitu. Jadi yang cocok di produk apa mungkin nanti saya sesuaikan, harus dikaji lagi gitu. Dari konten atau materi yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan capaiannya, dengan tujuannya juga. Berarti nanti dicoba dulu, kemudian direfleksikan apakah menggunakan metode ini cocok atau tidak, mungkin seperti itu ya. Betul Ibu. Kemudian kalau tingkat keberhasilannya menurut Bu Jaja itu seperti apa? Kalau ini sudah berhasil nih di 3 itu ya, yang tadi 3 itu sudah berhasil, itu seperti apa gambarannya?
gambarannya, indikatornya mungkin ya. Mhm. Indikator keberhasilannya dari kita proses pembelajaran, pertama dari nilai formatif siswa, Bu. Nilai formatif itu bagaimana perilaku, kemudian emosi siswa saat belajar, apakah datar atau terlihat antusias, tertarik, menyenangkan, nyaman, dan sebagainya. Kemudian yang sumatif, yang kedua indikatornya, nilai sumatifnya tentu saja di atas KKM ya Bu. Di sini KKM-nya kebetulan untuk kelas 3 itu 75, jadi nilai sumatif ya, indikatornya mereka menguasai materi itu di atas KKM. Itu mungkin Bu indikatornya. Nah, Keberhasilan pembelajaran. untuk mencapai indikator yang tadi, Bu Jajah tentunya pasti melibatkan yang lain ya. Betul. Nah, kira-kira siapa nih yang mau Bu Jajah ajak atau yang mau Bu Jajah apa ya namanya diajak kolaborasi gitu selain anak-anak ya? Ada apa enggak? Dengan teman sejawat mungkin itu ya, dengan sesama guru biologi, atau saya bisa lintas mapel bisa Bu, dengan yang serumpun, misalkan dengan fisika atau kimia gitu ya. Kebetulan untuk ada satu materi lagi yang kita memang membutuhkan kolaborasi kolaborasinya dengan guru mapel lain gitu ya. Misal yang paling dekat itu dengan kimia Bu. Iya. Ya, karena biologi dekat sekali dengan kimia, jadi saya akan bekerja sama dengan guru kimia. Kemudian karena membutuhkan sarana yang lain seperti laboratorium, maka saya akan bekerja sama juga dengan kepala lab IPA dan sarpras. Ya, dukungan secara moralnya kepala sekolah juga mengizinkan. Pasti ya. Mendukung. Nah, rencana-rencana ini tadi kolaborasi dengan teman ya, kemudian dengan kepala lab dan tentu saja dengan kepala sekolah akan Bu Jajah laksanakan mulai kapan? Sebenarnya kerjasama itu selalu dilakukan, ya, tidak mungkin kita sendiri. Kita butuh apa, pasti kita membutuhkan hubungan teman-teman itu selalu dibutuhkan. Khusus yang ini mungkin untuk kedepannya, minggu depan itu pembelajaran kita masih ya, karena terakhir kita belajar KBM itu akhir November, dan materi itu kita masih ada 2 bulan lagi kurang lebih, 1 bulan setengah Bu, 1 bulan setengah. Dan yang ini akan saya lakukan bulan depan, bulan November berarti ya. Mudah-mudahan rencana Bu Jajah bisa terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian siswanya juga bisa lebih aktif lagi. Amin ya. Bisa lebih bahagia lagi belajarnya ya, tadi kayak tadi gitu. Mungkin dari segi tadi sumatifnya, formatifnya juga lebih meningkat anak-anak dengan rencana Bu Jajah ke depannya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu Jajah ya. Amin. Sukses terus, semangat ya untuk Bu Jajah. Alhamdulillah observasi kita hari ini selesai. Tetap semangat Bu Jajah. Terima kasih, sampaikan salam juga kepada anak-anak tadi di kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.